Ustadz Abdul Somad merupakan salah satu dai kondang yang selalu berhasil menyita perhatian publik. Sebab beliau dikenal dengan seorang penceramah yang multitalenta yang dibarengi dengan keramahan dan ketawaduannya, sehingga tak heran jika banyak yang mencintai dan mengaguminya. Kendati demikian, ternyata tak semuanya respek pada beliau. Ada sebagian dari mereka yang membencinya, bahkan karena saking tidak sukanya hingga dibuatkan sebuah kabar hoak yang menyudutkan UAS. Biar Mahfuz tidak penasaran bertanya-tanya dengan kabar hoak tersebut. Berikut beberapa kabar hoak yang menimpa Ustadz Abdul Somad di tahun 2021. Namun terlebih dahulu, sebelum Anda melihat yang berikut ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kalah pentingnya, jangan lupa ditekan tombol loncengnya karena menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Dikabarkan positif COVID-19. Baru-baru ini ada sebuah kabar tak sedap menimpa Ustadz Abdul Somad, di mana kabar tersebut menyebutkan jika dai fenomenal itu telah positif COVID-19. Mendengar kabar yang cukup mengejutkan itu, kemudian suami dari Fatimah Az-Zahra ini pun angkat bicara dan mengklarifikasi segala berita yang menyudutkan dirinya. Menurut dai yang dipanggil dengan UAS ini, bahwa kabar tersebut tidaklah benar adanya, sebab beliau saat ini masih baik-baik saja dan sedang fokus mengajarkan Al-Quran. Beliau menambahkan jika kabar hoak ini sengaja disebarluaskan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab yang mengharapkannya jatuh sakit. Berita hoak soal kesan UAS setelah divaksin. Sebagai seorang tokoh agama terkemuka dan berkarisma, tak jarang nama Ustadz Abdul Somad dicatut untuk dijadikan berita hoak yang menyesatkan. Seperti beberapa bulan yang lalu beredar sebuah foto yang mana foto tersebut diklaim Ustadz Abdul Somad tengah divaksin. Fenomena tersebut diunggah akun Facebook Omlung pada tanggal 24 Januari 2021 lalu. Dan ada pula unggahan berupa tangkapan layar artikel Radar Petamburan yang berjudul Kesan Somad saat divaksin. Tak sesakit ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, yang dimuat pada Kamis 21 Januari 2021. Namun setelah ditelusuri, ternyata gambar tersebut adalah hasil editan. Gambar aslinya adalah petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada aparatur sipil negara saat simulasi di lingkungan Kodam 9 Udayana Denpasar, Bali, Kamis pada tanggal 10 Desember 2020 lalu. Dikabarkan korupsi dana sumbangan untuk Palestina. Lagi-lagi kabar tak sedap menimpa Ustadz Abdul Somad, di mana dai yang dicintai dan dikagumi oleh masyarakat ini diisukan dijemput paksa oleh pihak kepolisian karena korupsi sumbangan dana untuk Palestina. Informasi tersebut berawal dari video yang berjudul Berita Terkini UAS dijemput paksa, Somad terbukti menggelapkan sumbangan dana Palestina, di mana video tersebut diunggah pada tanggal 18 Mei 2021 oleh akun YouTube Suara Istana. Akan tetapi menurut berita yang Pekam kutip dari merdeka.com, jika dalam video tersebut tidak ada yang menyebutkan UAS ditangkap. Video yang berdurasi 10 menit 5 detik hanya berisi tentang cara UAS menggalang dana yang tidak hanya diperuntukkan untuk Palestina, melainkan juga untuk membeli kapal selam. Pada penelusuran lainnya, dilihat dari akun Instagram @ustadzabdulsomad_official, pada tanggal 18 Mei 2021 lalu, UAS sedang berada di Surabaya, Jawa Timur. Dengan begitu berarti kabar penangkapan UAS tidak benar adanya, alias mengada-ngada. Dikabarkan ngamuk karena dana haji dipakai pemerintah. Ustadz Abdul Somad kembali jadi sorotan publik setelah beredar sebuah video yang menyebutkan jika dai kondang tersebut mengamuk dikarenakan dana haji digunakan untuk kepentingan pemerintah. Namun pada kenyataannya berita tersebut adalah hoak. Sebab menurut berita yang Pekam kutip dari timesindonesia.co.id, bahwa video yang menyebutkan UAS mengamuk karena dana haji dipakai untuk kepentingan pemerintah tidaklah benar adanya. Video yang beredar tersebut merupakan potongan ceramah Ustadz Abdul Somad pada tanggal 1 April 2021 lalu di Masjid Amal Silaturahim Asia Mega Mas Kota Medan. Ceramah dengan judul Pertahankan Rumah Allah ini diunggah dalam channel Ustadz Abdul Somad Official
Tetapi kemudian video tersebut dipotong oleh oknum penyebar hoaks, sehingga seolah-olah UAS marah pada pemerintah karena dana haji digunakan untuk infrastruktur dan kepentingan lainnya. Masuk daftar orang hilang terkait Arab Saudi. Setelah pemerintah Arab Saudi mengeluarkan sebuah keputusan terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2021, tiba-tiba beredar foto sejumlah tokoh dengan narasi daftar orang hilang, di mana di antara tokoh tersebut terdapat foto Ustadz Abdul Somad. Dan salah satu orang yang menggembar-gemborkan berita tersebut adalah akun Facebook Habib Sahab. Namun setelah ditelusuri klaim bahwa sejumlah tokoh tersebut masuk dalam daftar orang hilang usai keputusan Saudi soal pelaksanaan haji 2021, termasuk UAS, ternyata tidak berdasar. Sejumlah tokoh itu tidak pernah dinyatakan hilang oleh pihak terkait. Misalnya UAS, beliau masih tampak aktif melakukan aktivitas seperti biasanya. Pesantren dan yayasan wakaf sebagai kado pernikahan. Berita yang menyebutkan jika Ustadz Abdul Somad menyediakan pesantren sebagai kado pernikahannya adalah suatu hal yang tidak benar, dan kabar tersebut tentu melukai hati UAS, sebab berita hoaks itu telah mencemarkan nama baiknya. Menurut Ustadz Hendrianto selaku teman dekat UAS, bahwa tidak mungkin dai kondang tersebut akan menjadikan pesantren yang telah didirikan itu sebagai hadiah pernikahan, sebab hal itu merupakan wakaf umat. Seperti yang telah diketahui jika Yayasan Wakaf Hajar Rohana Berbagi yang didirikan oleh UAS itu memiliki beberapa program yang salah satunya adalah mendirikan lembaga pendidikan, di mana lembaga pendidikan dimaksud berupa Yayasan Wakaf Hajar Rohana yang akan fokus pada pendidikan yang disebut Rumah Al-Quran Hajar Rohana. Rumah Quran itu di waktu pagi fokus pada Tika Al-Quran, TPQ, dan SD Quran. Sedangkan pada sore harinya akan ada kegiatan memperbaiki muslimah memahami Al-Quran. Malamnya menghidupkan maghrib mengaji. Oke, sampai di sini dulu ya guys. Jika Anda merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan pada kawan-kawan yang lain. Oke, terima kasih.